Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, di mana materi hari ini kita akan belajar tentang sistem administrasi kepegawaian. Seperti itu. Baik, Pak. Sudah, Pak. Saya mulai lagi ya, Pak. Dari salam lah, Bu. Dari sini aja. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola. Hari ini kita akan belajar materinya itu sistem administrasi kepegawaian. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa dipimpin oleh KM Rizky, silahkan. Duduk siap, nak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik. Berarti semuanya 34 siswa hadir ya, dari mulai Adinda sampai Yopi. Ibu absen satu-satu. Adinda, Alkis, Alpi, Aprilia, Dalpa. Tapi tadi Lucky nggak hadir. Dela, Dina, Eka, Elsa, Eva, Gina, Hilda. Ya, yang itu. Indri, Lesta, Lucky. Izin ya. Mela, Mia, Monika, Nane, Neng Eca, Neng Eca mirip teman ibu. Pasha, Rahma, Rela, Repi, Rianti, Rizky, Sakila, Sela, Sani, Silpi, Siti Aisyah, Tasya, Tria, Yopi. Baik, satu orang ya yang tidak hadir. Seminggu lalu kita sudah belajar materi apa? Masih ingat? Prosedur? Oh, sumpah janji pegawai. Kenapa kita harus melakukan kegiatan sumpah atau janji pegawai?
Masih ingat? Coba siapa angkat tangan. Masih ingat gak sumpah itu apa sama janji? Coba angkat tangan. Ibu tunjuk ya. Eka. Coba. Terus kemarin juga kita sudah belajar membuat berita acara. Berita acara buat apa, Eka? Supaya acaranya tersusun dan jelas. Supaya ada rincian dari awal sampai akhir. Betul atau tidak? Betul. Boleh kasih tepuk tangan. Nah, setelah melakukan sumpah, langkah selanjutnya kita harus mengenal sistem administrasi kepegawaian yang ada di Indonesia. Khususnya yang ada di Indonesia, tapi nanti kita akan belajar sistem kepegawaian yang ada di berbagai negara. Baik. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis sistem administrasi kepegawaian dengan benar serta mandiri. Nanti ada 3 sistem yang harus kalian ketahui dan kalian analisis dengan benar. Kemudian, untuk kegiatan pembelajarannya yang pertama mengamati tayangan PowerPoint. Yang kedua, tanya jawab mengenai sistem administrasi kepegawaian. Nah, sebelum ke materi, nanti kalian akan mengerjakan post test. Ya, kemudian pretest salah. Kemudian yang ketiga mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah ibu kirim di grup WhatsApp, nanti kalian lihat. Kemudian yang keempat mempresentasikan hasil analisa secara berkelompok, karena kalian sudah duduk berkelompok, nanti mengerjakannya secara berkelompok. Nah, untuk pokok bahasannya itu yang pertama pengertian sistem administrasi kepegawaian, bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian, dan jenis-jenis pegawai negeri. Sebelum ke materi nanti ingatkan ibu ya kalau misalkan waktunya tinggal 15 menit lagi. Oke? Nah, sekarang sebelum masuk ke materi kalian coba dulu mengerjakan pretestnya. Silahkan siapkan kertas 1 lembar. Kemudian kerjakan soal ini. Siapkan kertas 1 lembar. Nanti 1 lembar lagi, jadi disobek aja 1 lembar. Nanti di akhir mengerjakan lagi, jadi yang 2 lembar itu disobek. Ini mah mandiri. Mandiri. Jadi sebelum ke materi, ibu pengen tahu kalian menguasai materinya atau belum gitu. Mencoba aja. Mandiri. Sok. 1 lembar aja. Atau 1 lembar dibagi 2 juga nggak apa-apa. Soalnya juga cuma 5 PG. Jadi dibagi 2 juga nggak apa-apa. Yes. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini bagi 2 buat nanti di akhir. Kan 1 lagi nanti ngerjain, jadi dibagi 2 aja. Nah, nanti ini dibagi 2 soalnya nanti di akhir ngerjain lagi. Setiap soal ibu kasih waktu 10 detik. Sudah semuanya? Masih ada yang belum? Coba siap-siap. Ini pilihan ganda. Langsung pilihannya aja A, B, C, D. Ini nomor 1, silahkan dikerjakan. Coba. Sudah baca soalnya belum? 1 menit aja deh, 1 menit sok 1 soal. Langsung dijawab aja.
Kan namanya pretest, jadi mencoba sebelum dijelaskan materinya. Nanti kira-kira benar gak yang kalian kerjakan itu? Oh tadi itu soalnya ini pas ibu ngejelasin materi. Sudah ya? Ini nomor 2. Masa kalian tidak tahu PNS pusat sama PNS daerah? Dari katanya aja pusat dan daerah udah beda. Coba. Sudah? Belum? Sudah. Coba ini. Baca dulu soalnya. Langsung jawab aja, baca dulu soalnya coba. Gak boleh main HP dulu, nanti dulu. Sudah? Ini mah gampang. Yang ini. Kelihatan kan layarnya? Kelihatan dari sini kelihatan. Jelas kan? Jelas. Jangan asal-asalan. Terakhir. Oh. Ternyata salah masukin yang satu lagi di sini deh, Ibu cari ya. Lebar. Bentar. Coba Ibu ganti. Berarti soal yang ini yang terakhir nomor satu lagi. Soalnya masih sama kayak tadi. Coba. Gampang ini mah. Sudah? Baca soalnya aja belum katanya. Mundur aja. Sok berarti Neng selfie. Oh Indri. Indri agak mundur ke sebelah sana. Nah, gitu. Terus kamu geser ke sini. Pakai dong sepatunya. Sudah ya? Coba sekarang kumpulkan oleh satu kelompok satu orang aja, kumpulkan terus simpan di sini. Sok.
Kasih nama, jangan lupa kasih nama. Sama kelompoknya. Ibu bentuk aja kelompoknya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Gitu aja. Sok, nama sama kelompok. Satu orang aja, sama satu orang aja. Sok, sini. Sok, cepat kelompok yang lainnya. Ini Bu, kelompok ini. Bagaimana? Udah ada gambaran tidak tadi soalnya? Ada sedikit-sedikit lah ya. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang sistem administrasi kepegawaian? Jadi sistemnya itu bagaimana? Kepegawaian di Indonesia aja, kira-kira menurut kalian? Ada yang kebayang nggak sistem itu apa sih? Administrasi aja, sistem yang mengurus administrasi kepegawaian. Kalau misalkan PNS berarti sistemnya gimana? Administrasinya. Tadi tuh secara apa? Coba. Boleh pakai HP buat cari-cari di internet, boleh. Coba. Pahami dulu baru, oh ini angkat tangan yang bisa, angkat tangan. Sok, coba. Yang ada kuota, yang nggak ada kuota mah nggak usah. Coba. Sok, angkat tangan siapa? Sok Rahma. Adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Jadi maksudnya apa? Pakai bahasa sendiri aja. Jadi intinya apa? Sistem yang telah ditentukan oleh negara untuk tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya apa? Coba cari lagi. Guna memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai dan pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang telah tersedia. Apakah benar, Bu? Bolehlah, betul, tepuk tangan. Coba kita lihat ya. Tadi betul, yang sistem administrasi kepegawaian itu adalah sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian pegawai sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kemarin kita sudah belajar materinya itu prosedur pengadaan pegawai, kemudian melakukan sumpah janji pegawai. Nah itu nanti dikelolanya itu oleh sistem ini. Tidak akan ada prosedur pengadaan pegawai apabila sistemnya belum terbentuk. Jadi buat dulu sistemnya, baru nanti prosedur pengadaan pegawainya apa? Dibuat. Dari mulai misalkan kemarin itu prosedurnya apa aja, ada 4. Dari mulai perencanaannya, kemudian apa? Rekrutmennya, kemudian seleksinya, dan yang terakhir pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Gitu. Sekali lagi, takutnya kalian belum paham. Jadi sistem administrasi kepegawaian itu kegiatan
atau sistem, sebuah bentuk atau sebuah wadah yang mengelola dari mulai perencanaan, pengorganisasian, administrasi yang ada di negara ini. Seperti itu. Nah, administrasi apa saja sih yang harus kita siapkan sebagai staf kepegawaian, dari mulai misalkan prosedur pengadaan, kemudian nanti kegiatan sumpah janji pegawai, administrasinya apa yang harus dipersiapkan, administrasi itu dokumen-dokumennya, seperti itu. Oke, kita masuk ke, berarti pengertian sudah beres. Lanjut ke bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian. Yang pertama, integrated system. Gimana bacanya? Integrated system. Yang ini? Ini? Apa? Unified. Oke. Yang pertama tadi integrated system atau sistem yang terintegritas. Ada yang pernah dengar terintegrasi? Integrasi. Coba pakai HP-nya. Sekarang jam berapa? 13.08. So, apa terintegritas itu apa? Kata yang Bukan. Jadi sistem ini kira-kira apa? Sistem apa? Coba yang lain, jangan Rahmat terus. Coba. Kelompok yang ini nih, kelompok ini. Siapa ini tuh namanya teh? Sok Adinda, cari dulu Adinda. Oh, mau Rizky, sok silakan Rizky. Nanti Adinda ya. Sistem integrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Kurang tepat itu mah sistem yang ada di komputer. Coba kalian searchingnya sistem integritas administrasi kepegawaian. Coba. Sudah ada yang nemu? Boleh Eka boleh. Integrasi sistem adalah suatu sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaian mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Nah, ada kata kodenya, kata kuncinya apa yang di akhir? Jadi kegiatan administrasinya itu dilaksanakan oleh pusat. Jadi prosedur pengadaan pegawainya itu yang melaksanakannya itu pusat. Boleh tepuk tangan buat Eka. Eka tadi sudah jawab 2 kali ya. Ibu kasih bintang deh. Kemarin tugas video prosedur pengadaan pegawai mau dikasih tahu nggak yang paling bagus siapa? Kasih tahu. Kasih bintang lagi Bu. Kira-kira menurut kalian siapa? Kelompok berapa itu teh? Kelompok Eka tuh kelompok berapa? Nanti deh di akhir ibu kasih tahu. Yang paling bagus ibu kasih hadiah. Fokus lagi ke depan. Jadi tadi betul ya kata Eka, sistem kepegawaian yang terintegritas itu adalah sistem yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, kemudian nanti ini materi selanjutnya ya. Kan tadi tuh rekrutmen itu dan penempatan itu ada di prosedur. Nanti itu ada materi pengembangan. Materi setelah ini, kemudian ada penilaian.
ada penggajian. Nanti kalian belajar sampai dengan pensiun pegawai ditentukan dan diatur oleh pusat. Nah, untuk penggajian ini sampai pensiun itu nanti di kelas 12 kalian belajarnya. Jadi gaji-gaji PNS nih, ngobrolin duit, nanti itu di kelas 12. Ada kata pusat, berarti kalau misalkan pusat itu kebalikannya apa? Di daerah. Berarti materi yang kedua ini, oh belum ternyata. Kita ngebahas dulu kelebihan dan kelemahan dari sistem yang terintegritas. Kira-kira kalau misalkan sistemnya itu dilaksanakan secara terpusat administrasinya, kelebihannya apa sih? Menurut kalian ini mah bayangin, rekrutmennya itu dilakukan oleh satu, dipusatkan gitu. Coba, kalau di daerah sama di pusat, berarti di pusat itu kelebihannya apa? Bayangin aja satu PNS misalkan. Coba, ada yang bisa, contohnya aja. Atau mau langsung aja ke poin-poinnya. Tapi kalian yang ngejelasin ya. Perekrutan dilakukan secara nasional. Kenapa perekrutan dilakukan secara nasional? Karena tadi terpusat. Kalau misalkan di daerah, misalkan contoh Jawa Barat, berarti dilaksanakannya hanya seputar Jawa Barat saja. Kemudian yang B, terdapat keragaman dalam, ini dalam ya maksudnya, dalam aturan kepegawaian. Jadi aturannya itu enggak, harusnya itu terpusat, jadi satu suara seperti itu. Kemudian ini peluang karir luas. Kenapa peluang karirnya luas? Karena berarti tidak terpaku di dalam satu daerah saja. Kalian itu bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Kenapa jauh-jauh ke Eropa? Sekarang kekurangannya. Lebih sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Kenapa kira-kira menurut kalian sulit? Kenapa? Coba angkat tangan. Adinda angkat tangan, nggak apa-apa. Cok, cepet. Nggak apa-apa, yang barusan aja. Terlalu apa? Terlalu pegawai. Banyak pegawai yang apa? Emang kalau misalkan terlalu banyak pegawai yang mendaftar, kenapa? Sulit memenuhi kebutuhan pegawai. Yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Boleh tepuk tangan. Betul ya, jadi karena ini di pusat, pasti yang mengolahnya itu satu, seluruh Indonesia itu satu tempat gitu ya, berarti akan lebih sulit lagi untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena yang melamarnya itu pasti banyak, ribuan bahkan ratusan. Dan misalkan contoh butuhnya itu cuma 50 dari ratusan itu, ratusan ribu, berarti prosesnya akan lama, tidak cukup 1 hari. Kelewat. Kemudian loyalitas pegawai lebih banyak diberikan kepada pusat. Jadi yang daerahnya itu, ada saya mah kerjanya misalkan di Kementerian Republik Indonesia. Jadi tidak melihat di satu daerah, misalkan ternyata keuangan, misalkan Kementerian Keuangan ya, ternyata keuangan misalkan di daerah tertentu tidak bagus misalkan. Tidak loyal terhadap daerah, tapi tetap loyalnya terhadap pusatnya itu. Sering terjadi keterlambatan kebutuhan lokalnya. Tadi teh jadi adanya keterlambatan karena kita fokusnya ke pusat, tidak ke daerah-daerah seperti itu. Ingat ya, ini itu ngobrolin administrasi kepegawaian, sistemnya. Oke. Nah, yang ini ada separated system atau terpisah.
kebalikan dari tadi. Berarti tadi mah perekrutannya itu secara pusat. Kalau ini berarti tidak di pusat tapi dipisah-pisah. Dipisah-pisah ini maksudnya berarti di daerah-daerah seperti itu. Misalkan Jawa Barat, DKI Jakarta, kemudian apa lagi? Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, terus apa lagi? Aceh, terus Kalimantan, Sulawesi. Nah, betul ya, jadi sistem kepegawaian terpisah itu administrasi kepegawaiannya itu mulai dari rekrutmen, penggajian hingga pensiun yang dilakukan itu oleh setiap anak. Kekurangan dulu nggak apa-apa. Pertama kekurangan. Coba. Berarti kebalikan dari tadi. Kekurangan dari terpisah apa? Apa? Tadi itu kan berarti kelebihannya si terpusat itu menjadi kekurangannya terpisah. Tadi kelebihannya apa yang terpusat? Salah satunya. Coba kita lihat. Pemerintah daerah yang kecil. Kenapa ya jadi kekurangan? Coba kira-kira kenapa ya? Kita lihat lagi. Hanya efektif jika dilakukan di daerah atau kota. Coba kita lihat lagi. Peningkatan karir kemungkinan terhambat. Kelebihan. Kita lihat saja satu-satu. Dari kelebihan aja ya. Kesetiaan dan kinerja pegawai lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Kecil. Jadi lebih loyal gitu ya, lebih enak. Kemudian adanya keterikatan moral pegawai. Biasanya kalau di daerah itu adat istiadatnya, kemudian aturannya itu lebih kental daripada yang di pusat. Apalagi kalau misalkan kan rata-rata kalau misalkan pusat itu dilaksanakannya itu di Jakarta, pasti lebih keras gitu. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah memiliki kendali atas seluruh stafnya. Jadi enak, misalkan contoh kalau di Jawa Barat, kemudian daerahnya itu kita perkecil lagi deh di Kabupaten Tasikmalaya saja, misalkan di sini. Berarti siapa Bupati Kabupaten Tasikmalaya? Pak Ade. Kemarin ya ada ya ke sini. Kalian baru lihat kemarin atau sebelumnya pernah lihat? Ibu mah baru kemarin lihat Pak Ade. Yang kemarin kalian mah dah libur ya? Ibu mah ketang ke sini dah. Jadi lihat. Gimana? Iya. Pemerintah daerah memiliki kendali atas seluruh stafnya. Jadi lebih kecil gitu. Jadi lebih enak kalau misalkan di pusat kan berarti dia itu harus mengelola seluruh provinsi. Jadi pasti ada aja beberapa staf yang tidak atas kendalinya, maksudnya jadi tidak terawasi gitu. Kekurangannya pemerintah daerah yang kecil. Sebenarnya sepertinya cik Ibu, justru pemerintah daerah yang kecil itu bisa jadi sebuah kelebihan. Kenapa? Karena pemerintah daerah yang kecil itu, maka kesetiaan dan kinerja pegawainya akan lebih efektif seperti itu. Harusnya itu kelemahan pusat seperti itu. Yang ini yang terakhir, peningkatan karir kemungkinan terhambat. Kenapa? Karena kenapa? Karirnya itu akan terus di daerah.
Jadi maksudnya kalau di Kabupaten Tasikmalaya terus saja di Kabupaten Tasikmalaya aja, tidak akan berkembang misalkan mutasi ke berbagai negara, daerah di seluruh Indonesia. Terakhir, tadi apa gimana bacanya? Unified system, terpadu, dari katanya terpadu berarti yang pusat dan betul yang pusat dan daerah itu bersatu. Kalian belajar sarana prasarana penyimpanan sarapras masih ingat gak? Ada sentralisasi, desentralisasi, satu lagi apa? Coba di sini terpadu. Berarti pengelolaan administrasi kepegawaiannya mulai dari penerimaan, coba baca. Jadi ada yang paham gak maksudnya si terpusat sama daerah disatukan? Jadi memang kegiatannya itu dilakukan secara terpusat. Hanya saja ada beberapa kegiatan, misalkan contoh rekrutmennya itu dilaksanakan di beberapa daerah. Jadi tidak di satu tempat gitu. Jadi dipadukan antara kegiatan, misalkan pelaksanaan itu secara terpusat, tapi ternyata kegiatan seleksinya misalkan karena tidak mungkin di satu tempat di Jakarta misalkan dari seluruh Indonesia. Kan kasihan yang jauh misalkan dari Sulawesi, Kalimantan. Jadi di setiap daerahnya itu diadakan seleksi gitu. Jadi disatukan. Pada ngantuk enggak? Ngantuk. Boleh sok kita game dulu sedikit, ice breaking. Yang ini yang selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Kalau selamat pagi berarti tepuknya berapa kali? 1. Selamat siang? 2. Selamat sore? 3. Kalau selamat malam? 3. Berarti tidak tepuk tangan. Kalau misalkan ada yang salah, hukumannya apa? Hukumannya nanti menjelaskan. Hukumannya tadi nanti mencari kekurangan dari unified system. Coba mulai ya sekarang. Berdiri atau duduk? Berdiri, coba berdiri. Coba lihat teman di samping-sampingnya, takutnya ada yang curang. Instruksinya dari ibu. Percobaan dulu. Selamat pagi. Tong ngaremeh atuh. Selamat sore. Nggak boleh terlalu cepat. Tak gitu ya. Sekali lagi percobaan. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Mela, nggak apa-apa ya, masih percobaan. Fokus Mela, fokus. Siap, mulai, udah siap? Atau misalkan kayak selamat pagi, malam, siang, sore gitu. Atau harus ada kata selamatnya? Oke. Selamat pagi, sore, siang, sore, malam. Pintar. Sekali lagi. Sampai ada yang sekali lagi aja deh, takut kelamaan. Biar selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi.
Selamat pagi, selamat malam. Rizky, siap-siap. Boleh duduk, tepuk tangan semuanya. Rizky, coba di depan sini. Coba. Di sini ada satu kekurangan. Wah, ngobrolin politik nih. Coba baca. Jangan kekurangan deh, kelebihan dulu aja. Yang B aja, yang B. B. Kelebihan dari Unified System, mutasi dilakukan tanpa merusak karir. Maksudnya apa coba? Udah belajar tentang mutasi belum? Belum, baru mendengar, baru baca. Masa baru mendengar? Kemarin dalam prosedur pengadaan pegawai. Apa coba? Yang keras? Nggak apa-apa, dibantu aja rezekinya. Sok. Berpindah. Berpindah apa? Pindah-pindah tempat kerja. Selain pindah apa? Ada yang nggak pindah tapi masih di satu tempat, naik jabatan atau turun jabatan. Berarti maksudnya apa? Maksud mutasi, Bu? Enggak, maksud dari poin itu mutasi dilakukan tanpa merusak karir. Ini ngeliat jam berapa sekarang? Ya kalau nggak mau rusak. Masih lama. Gimana? Harus naik jabatan dan karirnya nggak rusak. Kalau turun jabatan kan namanya penurunan karir istilahnya gitu. Gini aja, kalau pindah aja, pindah. Ya, kalau pindah dari satu pekerjaan harus pindahnya ke pekerjaan yang lebih elit, Bu, dari pekerjaan itu. Jangan sampai perpindahannya itu malah turun jabatannya, Bu. Jangan sampai gitu. kalau misalkan oke lah, kasih tepukan dulu. Silahkan duduk. Gini, jadi maksudnya gini, untuk mutasi dilakukan tanpa merusak karir ini, kalau misalkan di pusat sama di daerah, contoh misalkan di pusat, ada kemungkinan perpindahannya itu karena memang dia itu pegawainya bermasalah, maka bisa saja turun jabatan. Tapi dengan Unified System ini, ketika ada kegiatan mutasi itu tidak akan merusak karir seperti itu. Yang ketiga, dapat mengurangi kolusi dan nepotisme. Kolusi apa kolusi? Nepotisme, udah pernah dengar nepotisme mah? Sudahlah. Tadi ada di soal. Kalau kolusi apa? Kolusi. Coba yang ada HP-nya. Nemu nggak? Boleh. Jangan lama. Sekalian masukkan bajunya. Ya, Bu, mau sekalian dulu. Persengkongkolan gitu ya. Nah, dengan adanya Unified System ini dapat mengurangi kolusi dan nepotisme. Kenapa? Karena kalau misalkan di daerah nih, biasanya pasti masih ada nepotisme bersifat kekeluargaan. Contoh di desa aja, ketika misalkan ada pegawai desa yang pensiun, pasti diganti oleh keluarganya, anaknya misalkan.
atau adiknya misalkan. Pasti itu ya. Nah, kalau misalkan sistem ini tidak akan terjadi atau mengurangi, di sini juga mengurangi, tidak memungkinkan terjadi tapi mengurangi kegiatan nepotisme dan persekongkolan seperti itu. Apalagi kalau pusat itu kalau misalkan kemarin kalau dulu katanya untuk daftar PNS itu asalkan ada uang misalkan 30 juta bisa masuk. Nah, berarti kan itu ada persekongkolan nih, ada kolusi. Tapi kalau misalkan sekarang karena sistemnya itu sudah unified untuk PNS ini, maka sudah tidak ada, sudah dihapuskan gitu. Kemudian di sini yang kekurangannya ada campur tangan politik terhadap komisi. Kenapa ada campur tangan politik? Karena biasanya untuk memajukan suatu kegiatan itu biasanya harus ada sponsor dari politik. Kalian mah susah sih ngejelasinnya. Nanti kalau misalkan kalian sudah kerja pasti paham. Segala sesuatu itu biasanya selalu harus ada partai mana nih, biasanya gitu nih. Jadi partai mana yang mendukung suatu kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua adanya perbedaan persepsi. Kenapa ada perbedaan persepsi? Karena biasanya pusat sama daerah itu punya adat atau aturan yang berbeda. Pasti persepsinya akan berbeda. Nah, nanti itu akan terjadinya perselisihan. Jadi kekurangannya itu. Kemudian yang ketiga, merekrut pegawai profesional akan lebih sulit. Bolehlah sampai sini. Sudah beres. Yang terakhir ini jenis-jenis pegawai. Pegawai negeri sipil. Ada PNS pusat, Kementerian Negara dan instansi pemerintah Republik Indonesia. Kemudian ada PNS daerah, PNS dan P3K. Sekarang mah sudah diganti, tidak PNS daerah tapi ASN. Apa ASN itu? Aparatur Sipil Negara. Kasih contoh Kementerian Negara. Namanya. Yang ada di negara yang ujungnya itu Republik Indonesia. Kementerian apa? Banyak. Kementerian awalnya. Kementerian titik-titik Republik Indonesia. Keuangan. Ada kehutanan gitu? Ada. Kementerian apa lagi? Terus instansi, bolehlah. Kemudian instansi pemerintah yang ini. Kan kalau misal ada DPR RI ada? Berarti apa bedanya DPR RI sama DPR kota atau kabupaten? Kalau misalkan DPR RI, apa DPR tuh? Dewan? DPR RI mah berarti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berarti masuknya ke PNS pusat. Biasanya kalau misalkan kementerian sama instansi pemerintahan RI itu tuh di pusat itu biasanya lokasinya itu pasti di Jakarta. Bahkan kan sekarang sudah ada, bukan sudah ada rencana lagi, sudah akan pindah ke Kalimantan. Kan ibu kotanya mau pindah ke mana? Kalimantan gitu. Jadi apa? Nusantara. Oh, bagus. Nah, untuk PNS daerah ini berarti di provinsi, kota, dan kabupaten. Penempatannya DPR-nya DPR kota DPR kota atau kabupaten, DPRD. Terus kemudian misalkan di desa, misalkan desa ini kan kecamatan, desa. Nah, itu ada PNS dan P3K daerah seperti itu. Penempatannya itu pokoknya di daerah aja. Seperti itu. Udah beres dah materinya mah segitu. Coba
Simpulkan. Siapa yang akan menyimpulkan? Barusan kita sudah belajar materi apa? Sistem. Sistemnya jangan dilupakan. Sok, coba yang menyimpulkan barusan itu sistemnya ada berapa? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, satu orang aja. Nih kelompok ini belum. Coba angkat tangan. Siapa? Indri. Berdiri Indri. Oh boleh Indah, tusuk Indah. Berdiri. Siapa? Sebentar. Baterainya habis. Coba siapa? Indri, ada berapa sistem? Satu. Sistem terintegrasi. Dua. Unified atau sistem Gak apa-apa. Yang ketiga berarti apa? Separated sistem atau sistem berarti Indri tidak mendengarkan atau menyimak. Gak apa-apa lah, tepuk tangan dulu. Sudah berani menjawab meskipun dibantu. Sekali lagi kita kesimpulkan bareng-bareng aja. Berarti sistem administrasi kepegawaian itu ada berapa? 1. Nah, kemudian Ibu bacakan lagi dengan adanya sistem administrasi ini. Kenapa ini tampilannya gini? Gak apa-apa lah. Coba Ibu matiin dulu. Kepegawaian, sistem administrasi kepegawaian berguna memperkuat nih, ada kata memperkuat, sistem perencanaan dan pengembangan pegawai dalam pemenuhan rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang telah tersedia. Jadi tidak akan terjadi kemarin tahapan yang kalian kerjakan ya, prosedur pengadaan pegawai apabila sistemnya belum terbentuk. Ada 3 sistem, boleh pilih yang mana saja. Tapi menurut kalian di Indonesia pakai sistem yang mana, yang satu, yang kedua, yang ketiga? Satu atau ketiga? Untuk sekarang hampir sepertinya awalnya memang dulu itu untuk kegiatan administrasi kepegawaian khususnya pegawai negeri gitu ya, sistemnya itu yang pertama. Karena sekarang itu lebih canggih, ada internet, untuk pengerjaannya itu misalkan tesnya bisa dilaksanakan menggunakan komputer, berarti sudah bisa dikerjakan di daerah-daerah masing-masing, maka sistem yang digunakan itu nomor 3. Coba tepuk tangan atau tepuk tangan. Sekarang coba kerjakan lagi yang tadi. Kan sudah belajar nih, berarti sudah tahu dong isinya apa yang tadi. Coba. Coba yang ini kita bareng-bareng aja. Tadi kalian jawabnya yang mana ini? Harusnya apa?
Kenapa? Jawabannya harusnya apa? A, B, C, D, E. Kenapa B? Akan ditempatkan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Berarti A. Ada yang jawab A? Cung, siapa yang jawab A tadi? Kan di sini kota kuncinya itu akan ditempatkan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita milihnya separated system, terpisah atau daerah, berarti hanya di satu daerah saja. Misalkan contoh di Provinsi Jawa Barat saja, berarti itu baru separated system. Kalau seluruh Indonesia, di daerah seluruh Indonesia berarti integrated system. Coba tadi siapa? Berarti itu betul satu yang betul. Ini harusnya apa? Harusnya apa? Kenapa A? Dari kata-katanya saja sudah jelas. Di sini ada tulisan daerah. Berarti kalau misalkan PNS pusat, kementerian atau badan intelijen negara. Betul? Ada yang salah jawabnya? Ada yang salah? Sekarang nomor 3. Ini mah materinya belum sebenarnya, tapi pasti gampang. Harusnya apa? Kita baca satu-satu. Polemik mengenai nasib para tenaga honorer kategori 2 memang menyita perhatian banyak orang. Sebab masalah itu menyangkut nasib banyak orang. Meski demikian, baru-baru ini muncul kabar gembira untuk para honorer. Ternyata cenanya honorer K2 itu memberikan lampu hijau untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tahun 2018 asal memenuhi syarat-syarat. Salah satunya itu biasanya sudah sertifikasi atau sudah ikut PPG. Kemudian pemerintah memastikan akan memvalidasi tenaga honorer K2 untuk seleksi pengangkatan menjadi CPNS. Validasi tersebut akan memangkas jumlah tenaga honorer K2 yang berhak diangkat menjadi PNS. Nepotisme tidak mungkin. Karena bukan sistem kekeluargaan. Karir sistem betul atau tidak? Betul, tepuk tangan. Ini berdasarkan tes di atas, tenaga honorer menduduki jabatan yang mana? Gampang. Pejabat negara bukan? PNS pusat bukan? PNS daerah bukan? Emang tenaga, kan dari tulisannya juga tenaga honorer, bukan pegawai PNS. Berarti jawabannya yang mana? Makanya tidak pegawai Republik Indonesia, pegawai negara mana tuh? Berarti jawabannya pegawai Republik Indonesia lainnya, yaitu pegawai salah satunya itu namanya tenaga honorer. Gitu. Pasti salah jawabannya ya? Salah? Terakhir. Ini mana yang mana kalian pilihnya? Ini adalah termasuk praktik nepotisme, sistem nepotisme.
Iya mah berarti bersifat kekeluargaan. 1. Ridho diterima di BPJS Kesehatan di bagian administrasi dan bertugas di Kutai. Itu nepotisme atau bukan? Bukan. Si Haan menjadi relawan untuk kegiatan Asian Games di Palembang sebagai penerjemah untuk negara Korea Selatan. Bukan. Ada keluarganya jika nama di Korea Selatan. Tapi nggak mungkin kan? Ada 10 pelamar kerja, tapi hanya akan diambil 3 orang sebagai pegawai. Ternyata ketiga pelamar itu semuanya merupakan anak dari direktur-direktur perusahaan. Kenapa ini bisa masuk nepotisme? Ternyata usut punya usut, 3 yang diterima itu anak-anak direktur. Kalau ini, Intan terpaksa harus dipecat dari sebuah BUMD tempat ia bekerja sebab BUMD tersebut sedang mengalami masa krisis dan nyaris bangkrut karena nepotisme atau enggak? Bukan. Ini mah memang karena mengalami masa krisis dan nyaris bangkrut, jadi di PHK. Ya, tidak apa-apa, ini mah bukan nepotisme. Yang terakhir, Presiden mencopot kepala staf kepresidenan yang lama dan menggantinya dengan kepala staf kepresidenan yang baru. Kenapa dicopot? Karena memang sudah habis masa jabatnya. Pintar, tepuk tangan semuanya. Berarti kalian salah berapa? Ada yang benar semua tidak? Salah semua. Ada yang benar semua ini mah? Cuma yang salah 1. Yang salah 2. Yang salah 3. Kenapa ya yang hitung yang berapa salah berapa? Salah 4. Salah 5. Tadi juga kelihatan Rizky mah ngerjainnya cepet. Nggak apa-apa, tapi sekarang mah kan sudah tahu karena sudah belajar dulu materinya, kan tadi mah namanya juga latihan sebelum disampaikannya materi. Sekarang mulai mengerjakan tugas secara berkelompok. Tugasnya ini. Aduh, kok kuning ya? Kenapa? Oh, ini. Nah. Kurang besar ternyata. Ini tugasnya mengidentifikasi sistem kepegawaian ya di berbagai negara. Kita ngobrolnya sekarang berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Nah, di sini kita fokus ke tabel. Sebentar. Kelompokkan negara mana saja yang menganut sistem kepegawaian negara yang telah dipelajari. Tadi kalian sudah mempelajari 3 sistem. Isilah tabel di bawah ini dengan nama negara sesuai dengan informasi yang kelompok kalian dapatkan. Informasinya boleh dari internet. Contoh di sini, Indonesia itu integrated system. Tadi kata ibu untuk sekarang masuknya itu apa? Unified system. Coba kalian sekarang tugasnya mencari negara mana yang menggunakan sistem yang terintegritas, yang terpisah, dan yang terpadu. Misalkan contoh kalian searchingnya gini, Amerika Serikat, sistem kepegawaiannya sistem apa? Gitu. Kalian searchingnya gitu di internet. Negara itu apa aja? Coba sebutin. Amerika Serikat, Korea Selatan, sana Jepang, India, Brazil, Filipina. Coba sok sebanyak mungkin. Minimal 5, nggak apa-apa. Tapi 5 semuanya harus ada. Jangan sampai, maksudnya 5 itu tuh maksudnya harus ada yang terintegritas, harus ada yang terpisah, harus ada yang
terpadu, iya gitu. Nggak apa-apa sama juga, tapi harus ada 5. Ya di kertas lembar aja nggak apa-apa. Satu kelompok satu saja. Boleh tempat duduknya sekarang melingkar, disatukan. Yang dekat-dekat. Neng coba kesini. Nah. Waktunya sekarang 13.51. Waktunya 10 menit. Sok Bu, waktunya kita cepat. Berarti Korea. Sok coba. Pilih aja negara kesukaan kalian apa, kemudian cari sistem yang diterapkan di negara tersebut. Nah, misalkan yang suka nonton drama Korea, boleh di Korea itu sistemnya apa sih? Korea Utara. Korea Utara boleh. Korea Utara udah jelas, coba sistemnya apa? Kenapa Korea Utara terpusat? Puasanya sama Iya ya. Presidennya bahkan sampai tidak boleh ada akses internet untuk warga-warganya, seperti itu. Coba cari yang lain. Bolehlah Korea Utara masukkan, tapi barusan sudah. Yang suka anime-anime, boleh cari Jepang apa? Di Uni Soviet tuh yang bagus pendidikannya, Irlandia. Atau di India tuh yang suka film-film India boleh. Nah boleh di Arab, di Saudi Arabia apa? Perendapan boleh lah. Coba. Sepertinya gimana ya? Besar pada dunia. Iya. Nggak apa-apa lah di buku juga. Cok. Nggak usah di tabel tapi tulis aja nggak apa-apa. Nggak usah pakai tabel gitu. Baru ada 3 itu. Baru ada 3. Sok, 2 lagi. Yang presentasinya satu kelompok aja ya. Nanti Ibu coba lihat ya ini hasilnya. Sok nu 2 mah ngasal we. Nu 2 mah ngasal we. Sok India, Uni Soviet atuh. Australia bagus tuh pendidikan. London masuknya ke mana Ibu? Nggak tahu. London makan Inggris. Iya. Sok. Udah semuanya masuk. Ada satu lagi mana Unified? Oh, udah ada. Baru ada 1 kan yang Indonesia. Sok satu lagi apa? Malaysia. Malaysia mah apalagi Malaysia kerajaan. Masih pusat kayaknya. Apa-apa udah ya beres yang presentasi ya. Sok waktunya sudah habis. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok Eka aja. Sok ke depan aja 1 orang perwakilan. Aprilia kan kemarin OSIS, harus berani. Tepuk tangan buat April. Sok kelompok 3.
Sok ke depan. Ya, di sini. Di sini. Nah, di sini. Sok, perhatikan semuanya. Hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kepegawaian di berbagai negara. Yang pertama, integrated system berlaku di Korea Selatan, Australia, Inggris, dan Malaysia. Untuk separated system berlaku di Amerika Serikat dan India. Untuk unified system berlaku di Indonesia. Udah? Untuk pembahasannya di minggu depan saja. Kenapa negara-negara itu, kalian harus tahu kenapa negara-negara itu mengambil sistem tersebut. Kerjakan di rumah. Beri tepuk tangan. Silakan. Alhamdulillah untuk kelompok 3 sudah presentasi. Jangan dulu beres-beres, jangan dulu beres-beres, jangan dulu beres-beres. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila selama proses pembelajaran Ibu ada salah-salah kata. Gak apa-apa ya. Kemudian seperti biasa untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita belajar materi tentang DUK, daftar urut kepangkatan. Nah, itu nanti akan belajar tentang pangkat-pangkat pegawai negeri sipil. Misalkan contoh Ibu nih, Ibu golongan 3A. Nah, 3A itu apa sih? Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, boleh ditutup doa dulu sama KM seperti biasa. Duduk siap gerak. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ibu pamit ya.